si paling perdana. Sekitar 1.000 pengemudi ojek online dan kurir se-Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi pada hari ini 29 Agustus 2024 pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Aksi tersebut dilakukan di 3 titik, yakni Istana Merdeka, kantor Gojek di wilayah Pertojo, Jakarta Pusat, dan kantor Grab di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono mengungkapkan agenda demo hari ini adalah menuntut pemerintah dan perusahaan agar bisa menetapkan status hukum yang legal bagi para pengemudi ojol. Sebab meski layanan ojol telah banyak digunakan oleh masyarakat umum cukup lama, tetapi belum ada dasar hukum sebagai pelindung untuk mereka. Igun menambahkan dengan belum adanya legal standing, perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform serta tidak bisa diberikan sanksi oleh pemerintah. Demo hari ini juga menuntut regulasi tarif layanan pengantaran makanan maupun barang yang dinilai tidak adil dan lebih banyak merugikan mereka. Selamat malam Indonesia, Jordan Gozali bersama Andika Rizky Reansyah kembali mengantarkan DIP Evening News edisi hari ini, Kamis 29 Agustus 2024. Langsung saja rangkuman peristiwa yang faktual dan terkini yang perlu Anda ketahui malam hari ini. DIP News Alert. Kami baru saja mendapatkan informasi terbaru di mana mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan calon presiden 2024 Anies Baswedan akhirnya memutuskan untuk tidak maju dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Barat. Juru bicara Anies Baswedan Sarid Hamid mengatakan bahwa Anies tidak maju di Jabar. Dan sudah diputuskan bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Nah, sehingga memang melihat bahwa ya untuk itu pertama Mas Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Dan insya Allah nanti mungkin pada esok hari akan ada penyampaian secara khusus Mas Anies untuk kebutuhan masyarakat ataupun untuk publik. Informasi ini dipastikan setelah santer nama mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Namun Syahrin belum menjelaskan lebih detail terkait tidak jadinya Anies Baswedan dalam kontestasi pilkada tersebut. Sebelumnya Bendahara DPC PDIP Kota Bandung Volmer Siswanto mengatakan partainya kemungkinan akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Barat 2024. Volmer mengatakan hingga saat ini simpatisan dan para pendukung menunggu keputusan resmi dari DPP PDI Perjuangan. Penantian soal siapa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat dari PDI Perjuangan sudah terlihat. Kami baru saja mendapatkan informasi bahwa PDIP resmi mengusung JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Berdasarkan pantauan, JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja tidak hadir langsung dalam pendaftaran. Mereka diwakilkan oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono dan Abdi Yuwana yang merupakan anggota DPRD PDIP Provinsi Jawa Barat. Namun PDIP memastikan telah menyerahkan dokumen resmi sebelum masa pendaftaran ditutup. JJ dan Ronald dihadirkan di KPU di Jawa Barat melalui panggilan video. Dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin, dan mengerucut itu di sore hari. Dan kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar. Tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul Pak Anies merupakan figur tokoh nasional, dan beliau juga hasil kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan, dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta, sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan.
Selain manuver mendadak dari PDI Perjuangan di Pilgub Jabar 2024, kami baru saja mendapatkan informasi bahwa pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan dari PKS yakni Hidayatullah dan Yasir Ridho baru saja mendaftar di KPU Kota Medan sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui pasangan ini menjadi yang terakhir mendaftar di KPU Kota Medan. Kita masuk dalam segmen Election for You, pendaftaran bakal calon kepala daerah 2024. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi beserta Hasan Basri Sagala tiba di kantor KPU Sumut pada Kamis 29 Agustus 2024 sekitar pukul 4.10 sore ini. Keduanya tampak kompak mengenakan kemeja putih yang dipadu dengan celana bahan dan peci warna hitam. Bakal pasangan calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Umat, Partai Gelora, dan PKN itu disambut Sekretaris KPU Sumut, Sapran Daulay. Selain dikalungi kain ulos oleh Sapran, Edi dan Hasan juga disambut tarian khas adat Batak oleh sejumlah perempuan yang mengenakan pakaian adat warna kuning menyala. Nggak ada cerita menantu-menantu, kan udah saya bilang menantu malaikat pun kalau boleh saya lawan. Kalau boleh. Ini persoalannya bukan soal menantu tidak menantu. Calon gubernur di Sumatera Utara ini adalah antara Edi dan Bobi. Hanya head to head. Jangan cerita lagi menantulah apalah semua. Tinggal siapa yang kalau tak milih Edi, milih Bobi. Kalau tak milih Bobi, pastinya milih Edi. Yang tak milih Edi, keterlaluan kalian. Edi Rahmayadi merupakan mantan gubernur Sumatera Utara tahun 2018 hingga 2023 dan juga mantan Pakostrat serta mantan ketua umum PSSI tahun 2016. Sementara Hasan Basri Sagala merupakan kader PDIP yang pernah menjabat sebagai tenaga ahli Menteri Agama, Bidang Administrasi dan Good Government serta hubungan antar lembaga keagamaan dan juga sebagai Kepala Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Sebaguna atau Banser NU. Sementara itu dalam Pilkada Kota Medan, keponakan Surya Paloh Riko Waas bersama kader Partai Gerindra Zaki Yudin resmi mendaftar di KPU Kota Medan di Jalan Kejaksaan Medan Petisah pada Kamis 29 Agustus 2024. Bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ini didukung oleh 8 parpol yakni Nasdem, PKB, Gerindra, PAN, Golkar, Perindo, Demokrat, dan PSI. Riko Waas berserta rombongan yang menuju kantor KPU Medan untuk melakukan pendaftaran pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Riko juga menyebut berkas pencalonan yang sudah lengkap dan siap untuk diserahkan ke KPU Kota Medan. Ia optimistis akan memenangkan kontestasi Pilkada Kota Medan 2024. Saat penyampaian visi misi di kantor KPU Kota Medan, Riko Waas bicara soal permasalahan Kota Medan yang cukup kompleks untuk diselesaikan. Salah satunya adalah banjir yang melanda Kota Medan baru-baru ini. Dan permasalahan tentang banjir yang baru-baru ini juga terjadi ya. Memang kita melewati dampaknya, tapi kita harus menyelesaikan juga permasalahan-permasalahan yang infrastrukturnya sedang dibangun sekarang, sehingga kita bisa lihat dampaknya apa ke depannya. Tapi kita akan perhatikan sampai sedetail mungkin, yaitu tempat-tempat terdalam di bagian kota-kota kita, yang mana memang drainase juga bermasalah dan juga memang ada penumpukan sampah. Jadi memang harus kita lihat blueprintnya, sehingga ke depan kita benar bisa melihat bagaimana perjalanan air kita yang ada di Kota Medan ini. Riko Waas mengatakan ia beserta wakilnya pasti akan turun ke lapangan terlebih dahulu untuk mengetahui penyebabnya. Selain itu, ia juga mengecek infrastruktur aliran air yang sudah ada saat ini. Selain pasangan Riko Waas dan Zaki, Guru Besar Universitas Sumatera Utara Profesor Rida Dharmajaya dan wakilnya Abdul Rani resmi mendaftar ke KPU Kota Medan pada Kamis siang ini. Pasangan ini diusung oleh 8 partai politik yakni PDIP, P3, Hanura, Gelora, Partai Umat, Partai Buruh, PKN, dan juga PBB. Kedua pasangan ini hadir ke kantor KPU Medan dengan membawa tagline Brand dan Berani, yakni Medan bersama Rida dan Abdul Rani. Profesor Rida Dharmajaya mengatakan bahwa kehadiran dirinya bersama Abdul Rani untuk mendaftar sekaligus melahirkan harapan baru bagi warga Kota Medan. Wakil Sekretariat Jenderal atau Wasekjen DPP Partai Gerindra Rudi Susmanto resmi berpasangan dengan Wakil Ketua DPD Golkar Jawa Barat Ade Ruhandi atau Jaro Ade dalam pemilihan Pilkada Bupati Bogor 2024. Rudi menjadi calon bupati sementara Jaro menjadi calon wakil bupati. Peresmian tersebut digelar pada hari Rabu 28 Agustus 2024 di Cibinong, Kabupaten Bogor. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan mengatakan kesepakatan terjadi setelah sejumlah partai berkonsolidasi. Partai-partai tersebut diantaranya yakni P3, PKS, Demokrat, Gerindra,
PAN, PKB, dan Golkar. Ini berarti pasangan Rudi dan Djaro Ade akan menjadi pasangan dengan koalisi gemuk, yakni berasal dari koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus. Sementara itu PDI Perjuangan tidak tinggal diam meskipun ditinggal sendiri. PDIP memastikan siap mengusung kadernya untuk maju di Pilkada Kabupaten Bogor untuk melawan koalisi Kim Plus yang mendukung pasangan Rudi Susmanto dan Djaro Ade. Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor, Bayu Syah Johan, menyampaikan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati Bogor dari PDIP yakni dirinya sendiri yang berpasangan dengan Musyafaur Rahman sebagai wakilnya. Pasangan Bayu Musyafaur berangkat ke KPU Kabupaten Bogor sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sahabat DMP, Anda masih mendengarkan DMP Evening News, produksi DMP Media Network. Kami baru saja mendapatkan informasi terbaru di mana anggota KPU RI Idam Holik sebut buka suara terkait partai politik yang bisa mengusung dua pasangan calon gubernur, bupati atau wali kota di satu daerah pada Pilkada 2024. Idam menyebut bahwa hal itu diakomodasi dalam pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024. Pasal ini mengakomodasi partai politik yang mencalonkan lebih dari satu kepala daerah di satu provinsi dan kabupaten atau kota. Pelet itu juga mengharuskan KPU RI untuk meminta klarifikasi pada partai politik yang mengusung lebih dari satu calon kepala daerah tersebut. Pasal 12 ayat 2 lantas menjelaskan bahwa KPU akan mengklarifikasi parpol yang mengusung lebih dari satu pasangan calon dalam berita acara. Idam menegaskan bahwa aturan itu hanya berlaku bagi partai politik yang belum melakukan pendaftaran calon. Terpisah, peneliti pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan bahwa Belet itu tidak mengatur secara detail. Alhasil PKPU tersebut menyebut ada kondisi terdapat satu partai yang boleh mengusulkan lebih dari satu pasangan calon. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman beserta mantan Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi mendeklarasikan diri untuk maju di Pilgub Sulawesi Selatan 2024 pada Kamis 29 Agustus 2024. Pasangan ini diusung oleh Partai Nasdem, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, Hanura, Gelora, Garuda, dan PSI. Dalam deklarasinya, Sudirman mengungkapkan alasannya untuk maju kembali di Pilgub Sulsel karena melihat dorongan dari masyarakat. Ia juga ingin menuntaskan pekerjaan rumah yang belum selesai saat ia masih menjabat. Selain pasangan Andi Fatmawati, juga ada pasangan Dani Pomanto Azhar Hasyad yang mendaftar ke kantor KPU Sulsel pada Kamis 29 Agustus pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Diketahui pasangan Dani Azhar ini akan diusung oleh 5 partai politik di Pilgub Sulsel, yakni PDI Perjuangan, PKB, P3, PBB, dan Partai Buruh. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Toraja Utara, Yohanes Bangsang atau yang biasa dipanggil dengan Ombas, dan Martin Ranti Tondo resmi mendaftar di KPU Toraja Utara pada Rabu 28 Agustus 2024. Ombas tiba di kantor KPU pada pukul 11:50 waktu Indonesia bagian tengah, didampingi oleh sang istri beserta anaknya. Pasangan yang diusung oleh Partai Golkar dan Berindo ini terlihat tenang dan percaya diri. Ketua KPU Toraja Utara Jan Heri Pakan memastikan semua berkas telah sesuai dengan syarat yang berlaku. Dalam konversi pers, Ombas berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu atas proses yang berjalan lancar. Ia berharap Pilkada 2024 di Toraja Utara dapat berlangsung dengan damai sesuai dengan aturan. Demikian berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita dalam DMP Evening News untuk malam hari ini. Tetap dengarkan kami setiap hari Senin hingga Jumat di mana Anda mendengarkan podcast ini serta kanal YouTube kami DMP Media Network. Kami selalu menerima kritik dan saran melalui surat kami di redaksi @dmpmedianetwork.com. 24 jam berita faktual dan terkini lainnya di situs baru kami dmpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali bersama Andika Rizkiriansyah pamit undur diri. Ini adalah DMP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.